Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang berkomentar begini, kalau kita mengamalkan suatu amalan, pengen dapat sesuatu, itu akan putus dan berhenti di tengah jalan. Dia bilang kayak begitu. Ini saya pikir nggak tahu masalah juga. Orang meminta, memohon kepada Allah karena dia emang lagi kesusahan. Dia minta sama manusia, udah dia tahan, dia kagak mau. Kenapa? Resikonya banyak. Pertama, kalau kita minta kepada manusia pinjam riba, Allah melarang. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Nggak mau gua riba. Yang kedua, kalau dia minta sama saudara-saudara, emang ada ditolong sama saudara. Yang ada lu dibully. Makanya minta satu-satunya kepada Allah. Caranya minta kepada Allah tentu aja berdoa, mengamalkan amalan-amalan agama, mendekatkan diri kepada Allah, membaca sholawat, membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak, membaca surat Al-Waqiah, bangun tengah malam. Apa komentarnya? Kalau mengamalkan sesuatu, meminta, mengharap mintaan, ada yang diminta, akan berhenti di tengah jalan. Dia memang pengen minta dan dia nggak punya. Emang apa nggak kerja aja? Iya, lu ngomong pakai kalimat yang ya diukur dengan keadaan diri dia sendiri yang nggak kekurangan. Itu masalahnya. Kita harus paham juga kondisi orang. Kita harus kasihan juga kondisi orang. Dia memang orang kondisinya kesusahan, baru selesai, baru aja dipecat dari pekerjaannya. Mau dagang modal kagak ada. Mau usaha modal nggak ada. Dia baru selesai dipecat dari pekerjaannya. Orang orsos misalnya orang yang kontrak, apa dibayar pasangkon, kan enggak. Jadi dia cuma tahu minta kepada siapa, ya kepada Allah. Harus kita pahami juga itu. Karena apa? Karena banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Jangan diukur dengan kondisi kita seperti ini. Gua mengerjakan sesuatu hanya karena Allah. Bener, karena Allah. Tapi orang meminta sama Allah apa dilarang? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan menjawab permintaanmu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Udah selesai kan masalahnya? Bahwa kita meminta kepada Allah lantaran kita nggak mau minta sama manusia. Itu aja. Karena Allah menyuruh kita minta kepadanya. Kalau ada suatu masalah, Allah merintahkan apa? Ista'inu, minta tolonglah kamu semuanya kepada Allah, bisobri, dengan sabar, wasolah, dan dengan sholat. Jangan diukur dengan kondisi kita yang setiap bulan dapat gaji, yang setiap hari dapat keuntung dari jualan. Jangan hanya pikirkan yang itu, tapi pikirkan kondisi orang yang dia baru dipecat kerja, kontrak udah nggak dibayar panjang kontraknya, mau kemana lagi nyarinya? Dia cari juga nggak sampai satu hari itu dapat. Makanya dia memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menggampangin urusannya. Dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan jalannya. Ada tuh orang yang bercerita kepada saya di komentar, bang, saya ini dulu pengangguran, tapi karena berkah dan rahmat Allah melalui sholawat munjiat yang saya baca, sholawat Jibril yang saya baca 10.000, 15.000 kali, alhamdulillah Allah kasih kemudahan, yaitu datang kawan saya ke rumah, bilangin bahwa di kantor dia lagi butuh teknisi. Ini coba bayangin, Allah bukakan jalannya. Mungkin juga orang yang ya abang itu, mungkin dia tenaga ahli ya, cuma belum ada kesempatan kerja. Nggak semua orang bisa tertampung. Makanya kita mohon kepada Allah, membaca sholawat kepada Rasulullah, bangun di tengah malam supaya Allah memudahkan urusan kita, dihubungkan kita dengan pintu-pintu rezeki, baik dengan cara bekerja, diajak bekerja, diajak untuk mengerjakan sesuatu, diajak jualan, kan ada tuh banyak kisahnya begitu. Itu jangan diukur pakai diri kita sendiri. Kita udah dapat gaji setiap bulan, kita dapat pendapatan dari kontrakan setiap bulan, kita juga jualan setiap bulan, lalu berkomentar seperti itu. Orang yang orang yang baru dipecat kerja, yang baru aja udah lama menganggur, mereka siapa yang menyampaikan unek-uneknya kepada siapa kalau belum apa-apa udah kita gituin. Nah, kita ukur juga dengan jangan diukur dengan kita saat ini. Dulu ada, saya pernah dengar suatu orang pejabat bilang, masyarakat kita udah kaya-kaya. Kenapa? Karena lapangan golfnya di mana-mana banyak. Pala lu peang lah. Itu kan yang lu lihat sebangsa lu aja. Coba yang enggak, berapa juta yang enggak. Harus kita pikirin juga seperti itu.
Ya, maksudnya berpikirin sebelum kita ngomongnya, sebelum kita berkomentarnya, itu harus kita pikir juga. Mereka kasihan, mereka mau sampein nama siapa? Ilok mereka pergi ke Mbah Dukun, kan nggak mungkin. Mereka orang punya kuat, punya iman, mereka percaya kepada Allah, lalu mereka mendengarkanlah apa namanya, keberkahan-keberkahan sholawat, lalu mereka bertanya lah. Jangan dikomentarin seperti itu, doain aja. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusannya. Dengan cara apa? Bangun tengah malam, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah gampangin. Bahkan ada udah kepepet banget kan, udah susah betul. Lalu mohon kepada Allah, ya Allah tolong saya dengan cara Engkau sendiri. Bagaimana aja caranya? Selesai masalahnya, ada yang nganterin rezeki, ada yang nganterin duit, selesai. Tapi nggak semuanya begitu. Ada yang dengan pekerjaan, diajak bekerja. Ada banyak kisahnya orang yang sampein kepada saya. Makanya kita ukur kita mengerjakan sesuatu tentu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita mau karena siapa lagi? Karena Allah kita kerjakan, tapi kita memang meminta sesuatu. Kan Rasulullah mengajarkan, wahai Arab, apabila engkau mau berdoa, pujilah Allah pertama kali, lalu bersalawatlah kepadaku, setelah itu berdoa sesuai dengan keinginanmu. Itu urutannya. Nah seperti itu Allah juga menyuruh, ud'uni astajib lakum. Cuma jadi masalahnya nanti kenapa doa lambat diterima. Itu koreksi diri kita sendiri. Kenapa? Ya bagaimana kita mau cepat diterima? Bagaimana mau diterima walaupun nangis sekalipun? Makanan yang dia makan sebelumnya barang haram, hasil nilep. Pakaian yang dibeli barang haram, hasil markup kwitansi kantor, hasil nakut-nakutin orang. Nih kalau nggak dibongkar, kalau nggak dikasih duit nih dibongkar ini bangunan. Bagaimana Allah mau terima doanya kalau kayak begitu? Hasil nekan-nekan orang, kalau udah dibayar baru aman. Bagaimana Allah mau terima doanya dari makanan yang seperti itu? Ini bagi-bagi ya, yang nggak mau tanda tangan nanti masalah tanggung sendiri. Ini bagi-bagi duitnya, semua tanda tangan di sini. Bagaimana caranya Allah mau mengabulkan doanya kalau duitnya hasil kayak gitu? Makanya coba kita liatin, banyak ibu-ibu tua, bapak-bapak tua, mereka berangkat haji dengan keberkahan, bisa berangkat haji ke Mekah. Kenapa? Karena dikumpulin duit dengan cara halal. Bertahun-tahun, ada yang jadi tukang lontong. Ibu, saya perhatiin, maaf ya Bu, bajunya kok rapi bener. Ibu udah pergi haji. Alhamdulillah nak, ibu sudah pergi haji dari jualan lontong. Ibu kumpulin 20 tahun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di lain kisah, ibu udah pergi haji, alhamdulillah deh, ibu kumpulin dari hasil ngurut. Anak-anak kecil setiap Jumat itu rame pada ngurut kan. Alhamdulillah ibu kumpulin bisa pergi haji. Berapa lama ibu kumpulin? Alhamdulillah 15 tahun. Bukan 1-2 orang yang cerita kayak begitu, ada banyak di tempat lain. Ibu kumpulin duit udah berapa tahun Bu? Ibu kumpulin duit ini ada 15 tahun. Ibu kumpulin dikit-dikit dari jualan sayuran. Berkah. Tapi ada orang yang gelarnya doktor, profesor, kalau bisa. Ada, dulu pernah saya dengar di berita. Tapi mafia hukum. Berkah enggak, ditahan seumur hidup. Nauzubillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ukur juga dengan kondisi, jangan diukur dengan kondisi kita. Kita ukur dengan kondisi orang lain juga yang ngalamin itu. Kok abang banyak banget bang berkisah tentang masalah ini? Masalah kesusahan, masalah kejepit, masalah kepepet. Ya karena masyarakat kita pada umumnya begitu. Daripada menggantungkan diri pada judi online atau judi offline, orang malas dibuai harapan. Mendingan kita mendekatkan diri kepada Allah, membaca sholawat, berdoa. Kok nggak diterima-terima bang? Kan udah saya bilang di atas tadi, koreksi dulu. Allah akan sholawat itu juga membersihkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ketika kita belum berdoa, belum diterima doa kita, belum dikabul, padahal sholawat kita udah setiap saat kita baca, Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diterima dan dimengerti bahwasanya semuanya ada prosesnya. Makanan yang halal, ucapan-ucapan yang baik, itu yang akan mengantarkan juga doa kita ke hadirat Allah. Bukan orang-orang yang sama saudara ribut, sama kerabat ribut, sama tetangga ribut, abang, empok, ade, saling ribut sama lain. Bagaimana cara Allah menerima doanya kalau kayak begitu? Bagaimana kita membaca salawat? Orang yang membaca salawat dia nggak akan begitu lagi.
Orang yang baca selawat udah tingkatnya udah sangat nyatu di dalam hati dia, baik dengan jumlah banyak atau jumlah yang sangat lama. Yang begitu-begitu udah nggak ada lagi tuh, udah nggak mau lagi dia yang gitu. Karena apa? Sholawat Allah jadikan menuntun dia kepada kebaikan. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadah. Yang tadinya suka banget nilep duit kantor udah kagak mau lagi. Biarin Allah bersihkan. Kalau Sayyidina Umar bilang, ikuti ke perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dulu kita sering berbuat buruk. Dulu sih kita sering menakut-nakutin orang biar dapat duit. Dulu sering kita menekan-nekan orang. Dulu sering kita ribut sama saudara, sama kerabat, sama abang, sama kakak, sama empok. Sekarang atbiu sayiat, ikuti kejahatan itu yang pernah kita buat dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan Allah gampangin urusan kita. Allah cepetin hajat-hajat kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.